Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberi kita kesempatan, telah memberi kita kesehatan, telah memberi kita nikmat, sehingga kita dapat berkumpul untuk hadir mengikuti acara pertemuan kelompok P2 K2. Perkenalkan, nama saya Ida Rahayu. Saya adalah pendamping PKH Desa Ibu-Ibu. Mungkin ada ibu-ibu yang belum kenal, enggak? Pasti sudah kenal semua. Ya, terima kasih. Jadi ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan, pastikan dulu ibu-ibu punya buku modul atau buku pintar ya. Coba keluarkan, coba tunjukkan satu-satu. Semua ada buku pintar? Ada, terima kasih. Semua banyak yang membawa, ada 1-2 yang tidak. Kenapa Bu? Lupa. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa kita lihat di klik chat juga ya Ibu. Jadi buku pintar sudah ada, kita juga sudah ada. Jadi sebelum kita mulai, kita untuk mencairkan suasana, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ibu-ibu. Saya minta perwakilan salah satu dari ibu-ibu di sini. Coba ibu-ibu yang memimpin, siapa yang bisa memimpin ice breakingnya? Ada? Tidak ada ibu-ibu? Kenapa? Harus saya memimpinnya? Aduh, saya lagi. Jadi boleh. Semua kita akan ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya taruh semua peralatan biar kita bisa bergerak dengan bebas ya ibu-ibu. Jadi ice breakingnya topi saya bundar. Masih ingat kan? Kalau bulan yang lalu ice breakingnya lain lagi. Tadi ice breaking di sini topi saya bundar ya. Yuk semangat ibu-ibu, kita mulai. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ayo ibu-ibu, lagi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Lagi, ayo. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Cukup ibu-ibu? Satu kali lagi boleh. Topi saya bundar, bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Dah, tepuk tangan. Cukup ibu-ibu, saya rasa sudah cukup. Ya, semangatnya sudah ya. Jadi sekarang baru kita kembali ke materi. Sebelum melanjutkan ke depan, saya ingin menanyakan terlebih dahulu sama ibu-ibu. Masih enggak ibu-ibu tentang materi bulan yang lalu? Ada? Ayo ibu, masalah apa? Masalah perlindungan anak. Nah, benar sekali. Jadi ibu-ibu masih ingat tentang perlindungan anak. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bulan yang lalu tentang perlindungan anak, sekarang mengenai disabilitas, ibu. Jadi ibu-ibu, sekarang coba perhatikan terlebih dahulu jenis yang saya ingin bahas di sini mengenai jenis ataupun
ragam disabilitas ya ibu-ibu. Yang pertama ada disabilitas fisik, yaitu disabilitas dengan keterbatasan fisik. Jadi tidak bisa berjalan secara normal. Ada yang tidak bisa berjalan segala macam, ada yang tidak punya tangan segala macam ya. Jadi fisik, nah, di sini tidak sempurna. Ada yang bawaan dari lahir, ibu-ibu, ada juga yang kecelakaan. Kemudian ada disabilitas rungu wicara. Nah, rungu wicara itu apa? Disabilitas yang tidak bisa mendengar, bahkan disabilitas ini tidak bisa berbicara, ibu-ibu. Nah, kemudian disabilitas mental. Nah, disabilitas mental ini bisa jadi kita hiperaktif. Nah, ini mentalnya yang tidak sehat. Nah, walaupun dari secara fisiknya semua sempurna, nah, karena yang sakitnya apa? Yang menjadi cacatnya apa? Mentalnya tidak sehat. Jadi tidak bisa berpikir secara sempurna seperti manusia yang lain. Nah, jadi ini bisa juga disabilitas ini bisa mengganggu orang yang lain. Nah, atau bisa disebut orang gila, stres, bisa jadi mental ataupun hiperaktif. Ini bisa berbahaya bagi lingkungan. Nah, jadi disabilitas ini bisa dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian disabilitas netra, yaitu bisa kita lihat sendiri, yaitu tidak bisa melihat sekali. Kemudian disabilitas intelektual ataupun Down syndrome. Nah, ini contohnya Down syndrome ya, bayi dari lahir seperti ini, mungkin fisiknya lengkap, tetapi pertumbuhannya terlambat. Nah, dia belum tentu bisa melakukan aktivitas seperti orang lain karena mentalnya tidak sesempurna orang yang lain. Nah, bisa dimengerti kan ibu-ibu? Selanjutnya penyandang disabilitas berat. Nah, ini yang lebih parah lagi ibu-ibu. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi lagi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Nah, dibandingkan dengan disabilitas di sini, ini adalah disabilitas berat yang 100% ya ibu-ibu harus dapat perhatian dari keluarga ataupun dari masyarakat sekitar. Jadi disabilitas ini parah, berat. Nah, beda dengan disabilitas yang ini. Jadi ada hal yang lain yang mungkin bisa atau masih bisa dilakukan sendiri dibandingkan disabilitas berat ini ibu-ibu. Nah, jadi perhatian kita di sini apa yang harus kita lakukan ibu-ibu? Nah, jadi masyarakat sekitarnya termasuk keluarga besar, termasuk keluarga inti, tidak boleh di sini kita memandang sebelah mata ibu-ibu. Kenapa? Kita harus memberi motivasi terhadap penyandang disabilitas supaya mereka tidak rendah diri, jangan dikucilkan, jangan diejek ya ibu-ibu, supaya mereka hidupnya lebih bersemangat dengan keadaan yang sudah ada. Bisa dimengerti ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita cukupkan di sini dulu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Nggak ada? Sudah capek ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.